Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, saya Lian Agil Sasadila dengan NIM 2350510056. Pada video ini, saya akan menjelaskan hasil praktikum audit pada kasus PT Sugus dengan tahun buku 2018, khususnya pada modul 6, yaitu yang membahas siklus perolehan dan pembayaran investasi. Pada modul 6 ini, hanya ada kertas kerja yaitu investasi dengan indeks H dan surat konfirmasi yang dikirimkan ke PT PUH dan PT Piglet dengan indeks double H1 dan H2. Berikut ada perintah sebelum memulai mengerjakan kertas kerja pemeriksaan. Kita lihat yang ada di buku pertama pada halaman 153. Yang pertama yaitu ada pelajari materi ICQ surat berharga dan investasi pada buku 1 halaman 150 sampai 151. Yang kedua, cermati data dan informasi pada buku 1 halaman 152 sampai 153. Kemudian, yang ketiga, ambil buku 2 yang warna oranye pada halaman 104 yaitu untuk membuat prosedur audit yang diperlukan di dalam pemeriksaan siklus perolehan dan pembayaran investasi. Kemudian, pada poin 4 yaitu membuat kertas kerja untuk menguji kepatuhan dan kewajaran saldo akun sesuai format buku 2 halaman 104. Kemudian, yang terakhir, lengkapi kertas kerja neraca yaitu A2.1 sampai A2.2 pada buku 2 modul 1 halaman 2 dan 3 dan laba rugi pada indeks A3.1 sampai A3.2 pada halaman 4 dan 5 sama ya, tetap di modul 1 yang berkaitan dengan modul 6 berdasarkan hasil pemeriksaan modul sebelumnya. Kemudian, berdasarkan jawaban ICQ menunjukkan bahwa surat berharga dan investasi pada poin C menyimpulkan penilaiannya adalah baik karena rata-rata pada jawaban yang diberikan pada halaman 150 buku 1 itu menjawab mayoritas ya. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa penilaiannya itu baik. Selanjutnya, ada prosedur audit. Yang pertama, siapkan skedul utama dari investasi. Sudah disiapkan sehingga keterangan dikerjakan oleh indeks H, kemudian diparaf. Pada poin 2, lakukan konfirmasi atas investasi yang dipegang oleh pihak lain apabila digunakan sebagai jaminan oleh pihak bank atau dikuasai oleh pihak broker atau pialang. Pada poin 2 dikerjakan oleh indeks H, kemudian diparaf. Pada poin 3, minta catatan kurs harga pasar atau market price pada tanggal neraca untuk saham dan bandingkan dengan at cost. Pada poin 3 ini tidak dikerjakan sehingga indeks dikasih tanda strip dan tidak diparaf. Pada poin 4, periksa transaksi mutasi penambahan dan pengurangan dengan melihat bukti pembelian dan penjualan apakah telah mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang. Pada poin 4 dikerjakan, maka pada kolom indeks dicentang kemudian diparaf. Pada poin 5, lakukan verifikasi atas dividen tunai atau saham. Pada poin 5, diberi tanda strip karena prosedur tidak diperlukan atau selama audit tidak ada penerimaan. Pada poin 6, lakukan pengecekan pencatatan investasi apakah sesuai dengan ketentuan standar akuntansi yang berlaku umum. Diberi tanda indeks H karena telah dikerjakan pada kertas kerja H. Pada poin 7, minta bukti fotokopi akta notaris atas investasi pada perusahaan asosiasi atau anak perusahaan. Pada poin 7, diberi tanda centang karena sudah melakukan atau sudah memperoleh akta notaris. Pada poin 8,
Lakukan verifikasi harga perolehan dari investasi pada perusahaan asosiasi atau anak perusahaan dengan mencocokkan komposisi penyetoran modal pada akta notaris tersebut. Diberi centang karena auditor sudah melakukannya. Pada poin 9, lakukan audit terhadap perusahaan asosiasi atau anak perusahaan yang dilakukan investasi atau minta laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan lain untuk keperluan penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Pada poin 9 diberi tanda indeks H karena dikerjakan pada kertas kerja H. Kemudian yang terakhir, yakinkan bahwa peraturan perpajakan yang berlaku telah ditaati. Pada poin 10 diberi tanda centang yang artinya auditor sudah melakukannya. Selanjutnya, prosedur audit untuk pengujian kewajaran pada transaksi dan saldo. Saudari Olivia memberikan rincian buku besar investasi per 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut. Investasi berdasarkan hasil pengecekan akta notaris Paulus SH nomor 35 tanggal 10 Juni 2018 dan akta notaris Beni SH nomor 198 tanggal 24 Agustus 2018 serta bukti pengeluaran bank untuk keperluan investasi tahun 2018 dengan rincian sebagai berikut. Tanggal 5 Juni 2018 pada nomor bukti BBK 003506 investasi saham PT PUH sebesar 100 lembar dengan nilai nominal 1 juta rupiah per lembar dengan total 100 juta. Selanjutnya pada tanggal 7 Agustus 2018 dengan nomor bukti BBK 005508 investasi saham PT Piklet sebesar 300 lembar dengan nilai nominal 1 juta per lembar, maka total atau jumlahnya sebesar 300 juta. Kemudian pada tanggal 28 November 2018 dengan nomor bukti BBK 007811 uang muka pembelian gedung dengan jumlah Rp22.500.000 atas pemeriksaan akta pendirian yang dibuat di hadapan notaris Paulus SH nomor 35 tanggal 10 Juni 2018 penyertaan saham di PT PUH dengan modal dasar 2.000 lembar per lembar dengan harga 1 juta, sedangkan modal ditempatkan dan disetor penuh 1.000 lembar dengan rincian sebagai berikut. Berikut PT Untung, PT Bahagia, PT Sugus, maupun PT Cinta. Sebelum itu, di sini pada kolom Sugus terdapat ketidaksesuaian karena seharusnya PT PUH dan PT Piglet itu totalnya 400, yaitu dari 100 lembar kemudian 300 lembar totalnya 400, namun dicatat di sini itu 300. Berarti nanti kita sesuaikan sesuai yang 400 ini saja. Selanjutnya pada buku pertama atau buku 1 halaman 152 sampai 153 ada data laba yaitu berdasarkan laporan keuangan PT PUH dan PT Piglet yang sudah dilakukan oleh kantor akuntan dengan pendapatan wajar tanpa pengecualian, ternyata perusahaan belum mencatat pengaruh penyertaan sahamnya, yaitu pada PT PUH laba sebesar 200 juta, kemudian dividennya 20 juta. Pada PT Piglet labanya sebesar 100 juta dan dividennya sebesar 16 juta. Karena perusahaan belum mencatat pengaruh penyertaannya, maka dibuatkan jurnal penyesuaiannya. Sebelum melakukan pencatatan pemeriksaan, kita harus mengetahui bahwa ada metode pencatatan investasi saham. PT PUH dan PT Piglet pencatatannya belum tentu sama. Selanjutnya, metode pencatatan investasi saham terdiri dari 3,
Yang pertama, metode biaya atau cost method digunakan jika porsi atau nominal kepemilikan saham di bawah 20%. Metode yang kedua yaitu ekuitas atau equity method, yaitu digunakan jika porsi atau nominal kepemilikan saham berkisar antara 20% hingga 50%. Metode yang ketiga yaitu konsolidasi, digunakan jika porsi atau nominal kepemilikan saham sudah melebihi 50%. Kemudian kepemilikan saham PT Subus terhadap saham. Yang pertama, kasus PT PUH dengan nominal 10%. Dari mana 10%? Itu dari ini teman-teman, 100 lembar dibagi dengan 1000 lembar dikali 100%, maka hasilnya 10%, atau dengan 10 lembar dari 1000 lembar itu 10%. Yang kemudian dihasilkannya nominal 10%, maka dinyatakan di bawah 20%, maka yang digunakan adalah metode biaya. Pada metode biaya, perolehan laba atau rugi oleh PT PUH tidak dilakukan ke pembukuan investor atau PT Subus. Jadi PT Subus hanya mencatat penerimaan jika pembagian dividen. Jadi PT Subus hanya mencatat dividennya saja karena metode yang digunakan adalah metode biaya. Kemudian selanjutnya yang kedua ada kasus PT Piglet dengan nominal kepemilikan sahamnya 30%. Dari mana 30%? Itu dari 300 lembar dibagi dengan 1000 lembar dikali 100, yaitu menghasilkan 30%. Gitu ya. Dengan adanya 30%, maka yang digunakan adalah metode ekuitas karena kepemilikan sahamnya di atas 20% dan di bawah 50%. Jika menggunakan metode ekuitas, laba atau rugi yang dilaporkan investor atau PT Piglet dan dividen yang dibagikan harus dicatat oleh investor PT Subus. Jadi pada poin kedua ini pencatatannya itu ada 2 kali jurnal. Kemudian yang pertama itu hanya 1 jurnal saja. Selanjutnya, pencatatan pemeriksaan yang pertama pada tanggal 5 Juni 2018, perusahaan investasi saham pada PT PUH sebesar 100 lembar dengan nilai nominal 1 juta per lembar. Atas hasil pemeriksaan PT Subus memiliki persentase kepemilikan di PT PUH sebesar 10% dengan metode biaya. Jadi parenya atau jurnalnya piutang dividen di sisi debit sebesar 2 juta rupiah, pada pendapatan dividen dengan di sisi kredit sebesar 2 juta rupiah. Dari mana 2 juta rupiah? Itu dari 10% atau nominal kepemilikan sahamnya, kemudian dikali dengan 20 juta yang diperoleh dari dividen PT PUH yang ini ya, pada buku 1 halaman 152 sampai 153. Kemudian hasilkan sebesar 2 juta rupiah. Kemudian pada poin 2, pada tanggal 7 Agustus 2018, perusahaan memiliki investasi saham pada PT Piglet sebesar 300 lembar dengan nilai nominal 1 juta per lembar. Atas hasil pemeriksaan PT Subus memiliki persentase kepemilikan di PT Piglet sebesar 30% dengan metode ekuitas. Pada poin 2, itu dicatat 2 kali ya, karena
menggunakan metode ekuitas. Maka pada jurnal yang pertama, yaitu pengakuan laba pada tahun 2018 dengan jumlah parenya yaitu investasi PT Piglet sebesar 30 juta di sisi debit, kemudian pendapatan dividen sebesar 30 juta di sisi kredit, dengan perhitungan 30% atau nilai kepemilikan saham dikali dengan 100 juta, yaitu yang diperoleh dari laba PT Piglet ya. Kemudian dihasilkan dengan 30 juta ini. Jurnal yang kedua yaitu dividen yang akan dibagikan, maka parenya piutang dividen sebesar 4.800.000 di sisi debit investasi PT Piglet 4.800.000 juga ya di sisi kredit, dengan perhitungan 30% masih sama ya, dikali 16 juta. 16 juta itu sama kayak tadi di dividen PT Piglet. Kemudian menghasilkan 4.800.000 tersebut. Nah, dari hasil pencatatan pemeriksaan ini akan dimasukkan di indeks H halaman 105. Selanjutnya, dari pencatatan pemeriksaan kemudian dicatat di indeks H pada buku 2 halaman 105. Yang pertama, keterangan investasi di PT PUB. Kita lihat dari jurnal yang tadi, apakah pada poin pertama ada akun investasi? Tidak ada ya, berarti tidak usah dicatat. Dan nominalnya tetap per auditnya 100 juta. Kemudian investasi di PT Piglet kita cek. Pada poin jurnal yang pertama ada investasi sebesar 30 juta, maka kita catat di sisi per klien. Selanjutnya ada investasi lagi pada sisi kredit, kemudian kita catat di debit ya. Kemudian dari per audit itu hasilnya 300 juta ditambah dengan 30 juta dikurang dengan 4.800.000 menghasilkan 325.200.000 rupiah. Kemudian pembayaran di muka tidak ada di jurnal ya, jadi nominalnya tetap sama 22.500.000 rupiah. Dan jumlah per audit sebesar 422.500.000 rupiah, per klien 30 juta, pare debitnya 4.800.000. Jadi per audit 31 Desember 2012 itu 422.500.000 ditambah 30 juta dikurangi dengan 4.800.000 menghasilkan 447.700.000. Setelah itu, kemudian kita cek apakah benar. Bagaimana cara mengeceknya? Yaitu pada surat konfirmasi pada buku 2 halaman 107. Di sini mengonfirmasikan apakah benar investasinya sebesar 100 juta. Ternyata PT PUB mengatakan bahwa perusahaan PT Sugus pada tanggal 31 Desember setuju sebesar 100 juta. Berarti hasil perhitungannya itu benar. Seperti yang di sini ya, per auditnya. Lalu,
juga mengonfirmasikan apakah betul yang dibuat saudari Olivia yang diberikan datanya kepada kita. Kemudian kita mengonfirmasikan ke PT PU dan PT Piglet. Ternyata tadi PT PU mengatakan bahwa saldo 100 juta adalah benar. Dan ternyata setelah kita periksa hasil 100 juta ini pada saldo investasi di PT PU itu juga benar. Selanjutnya, surat konfirmasi pada PT Piglet. Pada PT Piglet, kita juga melakukan konfirmasi apakah saldo 300 juta. Ternyata dari jawaban PT Piglet tidak setuju ya. Saldonya adalah sebesar Rp325.200.000 dan ternyata yang dikonfirmasikan oleh PT Piglet ini sesuai dengan apa yang sudah kita kerjakan yang hitung ulang. Jadi saldo per unit yang ada di kolom per audit ini yang sudah kita lakukan itu artinya sudah sesuai. Demikian penjelasan mengenai praktik audit modul 6, mengajarkan bahwa kertas kerja audit bukan hanya sekedar dokumen pencatatan, tetapi merupakan bukti penting yang mendukung proses dan kesimpulan audit. Oleh karena itu, ketelitian dalam menyusun dan memahami kertas kerja sangat diperlukan agar hasil audit menjadi lebih efektif dan terpercaya. Sekian, saya Lian Agelsa Sadida, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.